Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, saya memberikan satu dua refleksi untuk kita pada kesempatan ini. Seperti yang tadi saya katakan dalam pengantar tadi, bacaan-bacaan yang kita dengarkan bersama pada kesempatan hari ini memberikan kepada kita beberapa pokok refleksi penting sebagai pesan untuk kita hayati dalam kehidupan kita setiap hari. Kita bisa melihat dari bacaan-bacaan hari ini, saya mengambil masing-masing dari bacaan ini. Dalam bacaan pertama kita mendengar kisah tentang Tuhan Allah yang memberikan roh dan kuasanya kepada orang lain selain Musa. Dalam kisah tadi ada 70 orang. Tuhan memberikan roh dan kuasanya kepada orang lain selain Musa. Dan setelah menerima roh itu, mereka juga berkata-kata seperti seorang nabi. Sebelumnya hanya Musa sendiri yang mempunyai roh dan kuasa dari Tuhan untuk bernubuat. Karena itu Yosua datang kepada Musa dan dia meminta Musa menegur orang-orang itu supaya jangan berkata-kata seperti seorang nabi. Karena menurut Yosua mereka tidak layak untuk pekerjaan itu. Tetapi Musa menjawab begini, kalau Tuhan yang memberikan kuasa dan roh itu kepada mereka, siapakah yang dapat melawan Tuhan? Maka saudara-saudari yang terkasih, sampai di sini kita mengerti bahwa Tuhan dalam kebebasannya, Tuhan dalam kebesaran kuasanya dan dalam keluasan kasihnya, dia memilih orang-orang yang dia kehendaki. Dan tidak ada satu manusia pun yang dengan kehebatan dan kekuatannya bisa intervensi Tuhan untuk urusan. Tuhan dalam kebebasan, kebesaran kuasa dan juga keluasan kasih, dia pilih siapa saja yang dia. Kadang-kadang menurut kita ada orang tertentu yang tidak layak datang di hadapan Tuhan atau mengikuti Tuhan, atau dia tidak layak untuk satu posisi tertentu. Tetapi justru orang itu yang Tuhan pakai. Hal ini memberikan kepada kita beberapa pesan ini. Kita ini terlalu kecil di hadapan kebesaran Tuhan, maka jangan lawan Tuhan karena kita tidak terlalu kuat. Sebaliknya, taatlah kepada Tuhan. Dan yang kedua, ukuran yang dipakai oleh Tuhan untuk menilai seseorang berbeda dari ukuran yang dipakai oleh manusia. Maka jangan terlalu cepat untuk menghakimi dan menilai buruk seseorang. Dan dalam bacaan yang kedua, Rasul Yakobus mengingatkan kita semua untuk bersikap secara benar terhadap harta kekayaan. Memang untuk hidup di dunia ini kita butuh harta kekayaan. Kita butuh uang. Siapa yang pergi di toko atau pergi di kios lalu dia senyum-senyum, pergi di toko dia berikan barang kepada dia. Kita realistis dengan hidup ini. Selama hidup di dunia ini kita butuh harta kekayaan, kita butuh uang. Tetapi bukan karena sibuk mencari uang lalu kita lupa kepada Tuhan. Ini sikap yang benar terhadap harta kekayaan. Jangan karena gara-gara uang, karena pekerja, karena harta kekayaan, kita juga menindas orang lain. Yang Rasul Yakobus tadi mengingatkan itu jelas. Jangan karena uang, jangan karena harta kekayaan, atau jangan karena pekerjaan, lalu kita menindas orang lain. Karena itu prinsipnya adalah begini, orang boleh memiliki harta yang berlimpah, tetapi hatinya harus tertuju kepada Tuhan. Orang boleh memiliki harta yang berlimpah, orang boleh mencari pekerjaan, orang boleh membangun relasi dengan sekian banyak orang, tetapi hatinya harus tertuju kepada Tuhan dan peduli kepada manusia.
Jangan kehilangan Tuhan karena uang. Jangan kehilangan Tuhan karena pekerjaan. Jangan kehilangan Tuhan karena sibuk membangun relasi dengan manusia. Ya, atau sering untuk orang-orang muda, saya pesan kali tadi malam saya kasih dengan wanita yang mau saya katakan ini dalam renungan malam. Saya katakan, jangan kehilangan Tuhan, jangan kehilangan iman dan juga gereja hanya karena kau mencintai seseorang. Juga jangan pakai hidup ini sampai lupa pada Tuhan. Jangan terlalu ingat diri lalu merampas apa yang menjadi bagian orang lain. Dalam bacaan kedua tadi jelas, Rasul Yakobus mengingatkan orang-orang yang sudah berkelimpahan, tetapi mereka mau rampas apa yang menjadi bagian orang lain. Mereka menahan upah para buruh, mengambil apa yang menjadi bagian orang lain. Maka kita diajak pada kesempatan ini untuk tahu bersyukur dengan apa yang menjadi milik kita. Saya dalam refleksi secara sederhana mengartikan bersyukur seperti ini. Bersyukur artinya ambil apa yang menjadi bagianmu dan jangan mengambil apa yang menjadi bagian orang lain. Menurut saya bersyukur secara sederhana seperti ini saja. Ambil apa yang menjadi bagian dan jangan mengambil apa yang menjadi bagian orang lain. Dan yang terakhir dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberi peringatan kepada kita semua supaya jangan hidup dalam kesesatan dan jangan menyesatkan orang lain. Jangan hidup dalam kesesatan dan jangan menyesatkan orang lain. Yesus katakan begini, untuk mereka atau untuk orang-orang yang suka menyesatkan orang lain, lebih baik ikat batu di lehernya lalu dia dibuang ke laut. Dia dibuang ke laut. Maka pertanyaan untuk kita refleksikan pada kesempatan ini, apa artinya menyesatkan? Apa artinya menyesatkan? Menyesatkan artinya membawa ke jalan yang salah. Membawa ke jalan yang salah. Atau lebih sederhana begini, yang buruk dia katakan itu baik, atau yang baik dia bilang buruk, atau yang salah dia katakan itu benar, atau yang benar dia bilang itu salah. Ya, inilah yang disebut penyesalan. Itu penyesalan. Dan Yesus ingatkan kita, siapa yang suka menyesatkan orang, lebih baik ikat batu di lehernya dan dia dibuang ke laut. Yesus juga dalam bacaan Injil hari ini meneguhkan kita semua bahwa tidak ada kata percuma atau sia-sia dalam mengikuti Tuhan. Yesus katakan akan ada ganjarannya untuk setiap mereka yang dengan tulus hati mengikutinya. Akan ada ganjaran untuk setiap mereka yang dengan tulus hati mengikutinya. Maka tidak ada kata percuma atau sia-sia dalam mengikuti Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi jangan ada kata kecewa untuk memberi diri kepada Tuhan. Sering dalam hidup ini kita kecewa dan menghakimi Tuhan. Banyak kali, saya di sini, kita semua dalam hidup ini sering kita kecewa dan menghakimi Tuhan. Menurut kita, kadang-kadang menurut kita, Tuhan yang baik adalah Tuhan yang selalu penuhi apa yang saya mau. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang bisa penuhi apa yang saya mau. Kalau Tuhan tidak penuhi apa yang saya inginkan, kalau Tuhan tidak penuhi apa yang saya mau, atau kalau saya terus ada dalam masalah, maka Tuhan itu tidak baik. Tuhan yang baik, sekali lagi, Tuhan yang selalu penuhi apa yang saya inginkan. Kalau dia tidak penuhi apa yang saya inginkan, maka itu bukan Tuhan yang baik. Dan seringkali karena kita membangun pikiran seperti ini, kita kecewa dalam mengikuti Tuhan. Maka ingat ini baik-baik. Tuhan itu penuhi apa yang kita butuhkan,
bukan apa yang kita inginkan. Tuhan itu penuhi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita mengukurnya lewat keinginan kita ini tidak berbalas. Tuhan penuhi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena itu, belajarlah untuk mencintai dan mengikuti Tuhan secara tulus, maka Tuhan akan memberikan kepadamu ganjaran yang terbaik menurut Tuhan sendiri. Ganjaran yang terbaik menurut Tuhan sendiri, bukan menurut kita. Saudara-saudara yang terkasih, itulah 1-2 refleksi untuk kita. Semoga kita semakin lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan ini, yakni boleh mencari banyak hal di dunia ini, boleh membangun relasi dengan sekian banyak orang, tetapi hati kita harus tetap tertuju kepada Tuhan dan peduli kepada manusia. Selamat berefleksi, Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita semua berdiri. Kita nyatakan iman dan kepercayaan kita